Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. Kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Inggris. Oke, pada kesempatan kali ini Mem akan menjelaskan tentang descriptive text. Nah, di sini dijelaskan the definition and purpose of descriptive text atau pengertian maupun tujuannya. Descriptive text is a text which say what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Nah, maksudnya di sini bahwa teks deskripsi itu merupakan teks yang menjelaskan tentang orang maupun benda, ya. Kemudian tujuannya untuk mendeskripsikan atau mengungkapkan. Nah, di sini bisa juga ya selain orang, tempat, benda, bisa juga tentang animal atau hewan. Nah, kemudian the generic structure of descriptive text. Nah, generic structure-nya atau struktur dari teks deskripsi ini yang pertama adalah identification. Kemudian yang kedua, description. Nah, pada identification itu menjelaskan tentang bendanya tersebut apa, atau orangnya, atau hewannya. Kemudian tempatnya. Jadi, diidentifikasi terlebih dahulu, diperkenalkan terlebih dahulu. Nah, yang kedua, description. Setelah diperkenalkan di awal, dijelaskan ya tentang bagian-bagiannya, kemudian tentang ukurannya ya, bisa juga dengan karakteristiknya. Nah, yang berikutnya kita membicarakan tentang the language feature of descriptive text. Bagaimana sih unsur kebahasaannya ya? Nah, teks deskripsi dalam bahasa Inggris itu menyebutkan tentang spesifik partisipan. Misalnya, my mom, ya, ibu saya. Jadi, tentu saja teks tersebut akan menjelaskan atau menceritakan tentang ibunya. Kemudian, the use of adjective, ya, kegunaan dari kata sifat, such as good, soft, ya kan? Nah, misalnya bicara tentang ibunya, misalnya patient, ya, kesabaran ibunya. Kemudian yang ketiga, the use of simple present tense, ya, menggunakan simple present tense. Nah, contohnya di sini, the birds usually live in a small flock. Nah, burung-burung biasanya tinggal atau berada bersama kawanan yang kecil atau sedikit, ya kan? Kemudian yang keempat, the use of action verb, ya, kata kerja, such as jump, run, sleep, walk, ya, misalnya jump, melompat, run, berlari, sleep, tidur, walk, berjalan. Nah, ini contoh-contoh kata sifat yang biasa digunakan di dalam teks deskripsi. Nah, kalau tadi bicara tentang my mom, mungkin kata kerjanya cook, ya kan, clean, atau bisa juga work, ya, bekerja. Nah, itu dia. Jadi, itu penjelasan dari teks deskripsi atau descriptive text. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan tentang contoh-contohnya, ya. Kita lihat ya. Baik, sekarang silakan disimak contoh pertama, ya. Di sini disebutkan identification-nya adalah I like my classmates. Ya, saya menyukai teman sekelas saya. Nah, tentu saja ketika my classmates atau teman sekelasnya, maka di situ akan menjelaskan semuanya tentang teman sekelasnya, ya.
mungkin alasan mereka, kedekatan mereka, dan seterusnya ya. Jadi ketika kalian menemukan teks deskripsi, temukan dulu yang terlebih dahulu. Yang pertama yang harus kalian temukan adalah identification-nya ya. Apa yang akan dijelaskannya? Apa specific participant-nya ya. Nah, di sini specific participant-nya atau identification-nya itu adalah my classmates ya. Nah, tentu saja di dalamnya akan menjelaskan panjang lebar atau reveal tentang classmates-nya ya. Nah, silahkan diperhatikan. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Identification-nya coba kalian perhatikan apa ya? Iya, identification-nya atau specific participants-nya adalah a stray cat atau kucing yang liar ya. Jadi kucing liar. I have a stray cat as my pet. Saya memiliki seekor kucing liar sebagai peliharaan saya. Nah, tentu saja semua kata sifatnya atau kata kerjanya itu menggunakan atau menjelaskan tentang cat ya. Nah, silakan diperhatikan. Baik, kita masuk ke contoh yang berikutnya, contoh yang ketiga. My room is in second floor. Nah, di sini identification-nya atau specific participant-nya adalah my room. Nah, ini menjelaskan tentang benda ya. Kalau sebelumnya dia menceritakan tentang orang, kemudian yang kedua menceritakan tentang hewan. Nah, yang ketiga ini menceritakan atau mereveal atau mengungkapkan tentang my room atau benda ya. Nah, tentu saja deskripsinya nanti kalian baca itu semuanya berhubungan dengan room atau ruangan ya. Baik itu warnanya, benda-benda apa yang ada di sana, kemudian apa saja yang dilakukan mungkin ada di sana ya. Nah, baik. Silakan diperhatikan, dan di buku paket kalian itu ada beberapa contoh lain tentang descriptive text ya. Silakan dipelajari sesuai dengan penjelasan mem ya. Nanti diperhatikan yang mana yang menjadi identification dan yang mana yang menjadi description. Kemudian juga silakan diperhatikan mana saja yang menjadi specific participant-nya, kemudian adjective-nya, lalu simple present tense-nya, dan yang terakhir action verb-nya ya. Nanti silakan diperhatikan teks-teks yang ada di dalam buku kalian. Oke, thank you very much for your attention. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.